Halo para mahasiswa, kita akan melanjutkan pembahasan ke memilih atau menampilkan record. Nah, kita di sini sudah punya tabel, misalnya tabel 2. Untuk memilih record, sebenarnya query-nya hanya select bintang from nama tabelnya. Nah, hal ini akan menghasilkan, dia akan menampilkan seluruh record pada tabel 2 dengan seluruh field-field yang ada. Jadi struktur tabelnya misalnya dimulai dari kolom ID sampai dengan kurir, maka akan ditampilkan semua ID sampai kurir, akan ditampilkan semua. Bintang ini mewakili seluruh field from table. Nah, ini akan ditampilkan seluruh record pada tabel 2 tanpa syarat. Jadi kalau mau nampilin hanya tanggal pesanan, misalnya tanggal pesanan, nama reseller, kita bisa ngacak di sini lokasi dulu, misalnya kolom-kolomnya nggak harus nggak berurutan dan nggak perlu lengkap semua. QTY, harga SAT, terus kurir. Nah, maka kita cukup nulisnya seperti ini, tinggal kita go, kemudian field ini akan menyesuaikan. Ini menampilkan hanya field, lokasi, tanggal pesan, amatir pesanan sampai dengan kurir. Kalau mau diedit lagi ya tinggal dihapus kurirnya, misalnya nggak mau dipakai, tinggal kita go. Nah, kemudian kalau memilih atau menampilkan record dengan kondisi, misalnya menggunakan S ini berfungsi untuk menampilkan nama kolom, misalnya TGL PSRA jelek tampilannya, kita menggunakan S di dalam ketik ini, misalnya tanggal pesanan, sehingga dia bisa spasi. Jadi S untuk mengganti nama filenya ke dalam bentuk string yang kita kehendaki. Kemudian ada operasi fill. Operasi fill ini apa? Nah, di MySQL juga support yang namanya operasi perkalian. Contohnya quantity kali harga satuan maka menghasilkan jumlah, sehingga kita bisa nambahin kolom baru tanpa perlu ada di struktur tabelnya fill jumlah, yaitu QTY dikali harga satuan menghasilkan kolom jumlah. Nah, kita go. Ini operasi fill. Oke, kelanjutannya ada where. Where ini apa? Kondisi tertentu. Misalkan saya hanya mau nampilin di mana syaratnya saya menggunakan upper aja, misalnya upper nama reseller, like upper. Nah, seperti misalnya saya akan ketik Velma, jadi semua yang mengandung kata Velma akan ditampilkan. Di sini sebaiknya kita tambahin, oke, misalnya ada Teresa Velma atau Velma Scooby-Doo, nanti di awal Teresa tampil, Scooby-Doo yang belakang akan tampil juga. Saya coba go. Nah, di sini tampil data si Velma. Nah, kita coba insert record yang saya bilang Velma Scooby-Doo sama Velma tadi. Nah, di sini tanggal pesan misalnya tanggal hari ini. Tapi nama resellernya kali ini Teresa Velma. Lokasi Semabung. Jadi ini Velma yang lain. Waktu antar 10.12.00. Pesanan bihun, kuantitinya 15, 6.000. Kurir JNE misalnya. Saya go. Nah, ini kasus yang pertama. Tapi ada Velma yang berikutnya, Velma Scooby-Doo. Bukan di Semabung lagi, melainkan di alun-alun Taman Merdeka, jamnya jam 12. Jadi ini ceritanya beda orang ya. Nah, pesanannya mie kuning keriting 10 kilo dengan harga 12.000. Kurirnya Tiki. Saya klik go juga. Oke, di data kita sekarang sudah bertambah 2 record Teresa. Nah, query yang tadi akan menghasilkan apa? Jadi semua kata yang mengandung Velma
nama reseller akan ditampilkan, baik itu Teresa Velma, Velma itu sendiri, maupun Velma Scooby-Doo. Jadi mau dia di awal, di tengah, atau di akhir, dia tetap bisa dipanggil dengan syarat upper itu mengkapitalisasi record yang di sini. Nah, jadi kalau kita like upper Velma berarti tulisannya itu besar dibandingin dengan yang nama reseller. Oke, kemudian ada yang namanya grup. Nah, cerita grup ini kita coba lagi ke data Teresa pasar Mimi. Nah, grup ini untuk menampilkan pesanan yang berulang. Contohnya Velma yang ini. Oke, Velma akan melakukan pemesanan pantiau lagi. Berarti saya akan berapa kali si Velma ini melakukan pemesanan. Misalnya si Velma akan saya tambahin pesan pantiau. Ini Velma yang sebenarnya, misalnya Velma lagi. Lokasi di mana tadi Velma? Saya coba cek. Lokasi Velma pasar rumput ya. Pasar pagi. Waktu antar. Saya copy paste. Pesanan sama, dia setelah sekian lama akhirnya mesan kembali. Jadi akan di sini, tapi kali ini lagi corona, dia pesannya lebih dikit, harga satuan 15.000. Kali ini pabriknya udah maju, dia menggunakan kurir Ninja Express, Ninja X saja. Go. Nah, saya akan melakukan, ada berapa kali si Velma melakukan pemesanan. Kalau kita lihat record di sini, yang benar-benar Velma melakukan pemesanan 2 kali. Nah, saya akan menyeleksi record seperti itu. Select nama reseller, jumlahnya ada berapa, from table 2, group by nama reseller. Nah, kita tes, kita go. Hasilnya apa? Tabel 2 nggak ada, yang ada tabel 2, bukan table 2. Nah, berarti tabel 2 bahasa Indo. Kita go. Di sini akan menghasilkan, oh ternyata Velma angkanya 2. Kalau saya misalnya order, saya tambahin grup, order by count-nya, jumlahnya, yang paling banyak siapa? Go. Ternyata si Velma yang paling banyak, yaitu sebanyak 2 kali. Dia digrupkan berdasarkan nama reseller, melakukan transaksi atau recordnya berapa kali. Ternyata ada 2. Diurutkan secara jumlah yang terbanyak. Oke, dapatlah data si Velma. Oke. Nah, berarti di sini kondisi-kondisi ini berhasil diterapkan. Ada grup, ada order. Sekian tutorial kali ini. Selamat menikmati.